Halo semua, kembali di channelnya CPMZ. Kali ini teman-teman yang akan dibahas di channel ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk di video-video di channel saya yang satu lagi yang membahas seputar utang piutang, baik di pinjaman online, di leasing, di multi finance. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di video-video yang ada di channel saya tersebut, saya bahas di sini. Dan yang akan saya bahas hari ini adalah masih seputar pinjaman online, dan banyak sekali ini ditanyakan oleh teman-teman kita yang saat ini mungkin sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Yang pertama yang biasa sering ditanyakan itu, apakah kalau telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online itu aman atau tidak? Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan DC datang ke rumah, bagaimana cara mengatasinya? Lalu apakah debt collector pinjaman online ini akan datang ke rumah ketika kita mengalami telat bayar atau gagal bayar? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang itu masih ditanyakan, padahal sudah banyak sekali konten kreator yang membahas tentang permasalahan ini, tapi mungkin ada orang-orang atau nasabah-nasabah yang sedang telat bayar di pinjaman online ini belum menyimak video-video dari konten kreator yang lain. Dan tidak ada salahnya di channel ini saya bahas komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang mengalami telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, langsung akan saya bahas satu persatu. Apakah ketika kita telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online itu aman atau tidak? Ini pertanyaan sering sekali muncul, padahal sudah saya bahas berkali-kali di video-video yang ada di channel saya tersebut, tetapi masih ditanyakan. Dan kembali di channel ini saya akan bahas kembali, apakah telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online itu aman atau tidak. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi karena sudah terlanjur mempunyai utang di pinjaman online, kalian tidak usah memikirkan apakah gagal bayar di pinjaman online itu aman atau tidak. Karena rasa aman atau tidak itu sebenarnya ditentukan oleh isi dari pikiran Anda sendiri. Kalau Anda menganggap telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu bisa aman, ya aman-aman saja, nggak masalah. Tetapi kalau Anda misalkan justru malah ketakutan, resah, gelisah, takut misalkan dilaporkan ke polisi, takut di penjara, seperti yang sering dilontarkan oleh debt collector pinjaman online yang dikirimkan melalui chat PA ataupun SMS atau email yang sering melontarkan kata-kata akan dipenjara, akan di blacklist. Pokoknya banyak sekali ancaman-ancaman yang membuat nasabah yang telat bayar, gagal bayar di pinjaman online itu merasa ketakutan. Walaupun mungkin yang namanya telat bayar atau gagal bayar di pinjol itu tidak ada yang aman, tetapi bisa dibuat aman oleh pikiran kita sendiri. Kita jangan terlalu takut yang berlebihan, yang terpenting bisa mengkondisikan pikiran-pikiran kita. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu satu ya. Pertanyaan kedua itu biasanya, apakah DC pinjol itu akan datang ke rumah? Ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman, dari tahun 2015 saya sudah menggunakan pinjaman online, diantaranya ada Akulaku, ada Home Credit, lalu ada Kredivo juga sampai sekarang. Dan saya sudah mencoba sampai lebih dari 60 pinjaman online yang pernah saya coba gitu. Yang dulunya mungkin udah ada yang banyak yang bangkrut, ada yang sudah tidak ada lagi, dan sampai sekarang yang masih ada itu kayak Akulaku, kayak Home Credit, itu masih ada sampai sekarang. Dan kalau misalkan kita ditanya apakah DC lapangan pinjol itu akan datang ke rumah, ini sebenarnya datang atau tidak itu ditentukan oleh si debt collector tersebut dan berdasarkan perintah dan tugas dari perusahaan pinjolnya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjawab apakah si DC ini atau datang atau tidak. Yang terpenting yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami telat bayar dan gagal bayar pinjol, jangan memikirkan ke situ. Masalah Anda bisa telat bayar dan gagal bayar itu apa? Misalkan Anda karena tidak punya uang lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk bayar, ya caranya Anda tinggal fokus saja mencari duit, fokus saja mencari uang untuk dikumpulkan. Kalau misalkan suatu saat nanti ada niat untuk membayar dan tidak mengganggu kebutuhan Anda sehari-hari, ya silahkan kalau mau dibayarkan. Jadi tidak perlu memikirkan apakah DC akan datang atau itu bukan tugas Anda. Tugas Anda hanyalah
mencari uang sebanyak-banyaknya agar Anda bisa membayar utang. Itu. Jadi urusan DC datang ke rumah atau tidak itu urusan si DC tersebut dan urusan perusahaan pinjolnya. Oke, itu ya teman yang kedua yaitu DC. Apakah DC datang ke rumah? Yang ketiga biasanya yang sering ditanyakan itu daerah mana saja yang biasanya dikunjungi oleh DC lapangan. Ini variatif teman-teman. Tidak semua kota-kota yang ada di negara ini dikunjungi oleh debt collector lapangan ketika ada nasabah yang telat bayar. Biasanya sih kalau pengalaman saya dulu yang suka didatangi DC lapangan itu yang mudah terjangkau aksesnya. Terjangkau aksesnya karena banyak debt collector lapangan itu biasanya hanya memakai kendaraan motor, jadi bukan di pelosok banget yang susah jalan, yang pokoknya susah diakses itu biasanya jarang didatangi. Tapi kalau di kota-kota besar yang aksesnya mudah, terus dekat, mungkin dekat dengan perkotaan itu bisa saja. Jadi tidak semua tempat didatangi dan tergantung nilai nominal hutang yang telat bayar dan gagal bayar tersebut. Jadi kalian jangan lagi bertanya, Pak, apakah di daerah sini didatangi enggak, daerah sini? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya muncul di otak atau di pikiran orang-orang yang ketakutan. Padahal kalau misalnya kita tidak memikirkan hal itu, pasti tidak akan bertanya apakah kota ini akan didatangi atau tidak. Itu terserah mereka, terserah si debt collectornya mau datang atau tidak, itu kan tugas mereka. Kita mah tugasnya hanya mencari uang, kalau punya kemampuan untuk bayar dibayarkan, kalau tidak ya mau apa lagi, ya kita ya terpaksa telat bayar dan akhirnya gagal bayar. Dan resikonya yang terberat hanya satu, yaitu di blacklist, masuk BI checking. Itu juga kalau pinjolnya melaporkan data-data kita ke blacklist atau ke SLIK OJK. Karena tidak semua perusahaan pinjaman online melaporkan data-data nasabah yang telat bayar dan gagal bayar ke SLIK OJK. Jadi tenang aja, nggak usah panik yang berlebihan. Penting kita jalani saja hidup kita, perbaiki ekonomi kita ketika kita sudah terpuruk karena sebelumnya selalu merawat pinjaman online. Merawat pinjaman online itu sama dengan merawat kesengsaraan. Nah, lalu ada mungkin pertanyaan-pertanyaan lain tuh biasanya, bagaimana sih caranya mengatasi ketika si debt collector lapangan dari pinjol datang ke rumah? Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya, tapi untuk diingatkan kembali, ketika kalian tiba-tiba didatangi debt collector lapangan dari pinjaman online yang datang ke rumah, pertama, sebelum kalian berbicara mengenai utang piutang, pastikan dulu Anda bertanya secara detail kepada debt collector yang datang ke rumah tersebut dan jangan dulu dipersilahkan masuk. Karena banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan instansi tertentu pura-pura menagih padahal dia itu begal. Jadi di luar rumah kalian tanyakan dulu dia itu dari mana. Kalau sudah menyebutkan misalkan dari aplikasi pinjaman online mana, tanyakan dulu ID card dan KTP-nya, lalu cocokkan namanya. Nama di KTP sama di ID card-nya itu harus sama. Itu harus sama, jangan sampai misalkan di ID card-nya namanya Budi misalkan, tapi di KTP-nya justru Sulastri gitu. Itu kan itu berbeda. Jadi lebih baik kalian cek dulu ID card-nya, KTP-nya, lalu samakan nama ID card dan nama di KTP. Lalu setelah itu kalian juga tanyakan surat tugas penagihan. Nah, dia itu misalkan dari sebuah pinjaman online mana, lalu tanyakan surat tugas penagihannya. Surat tugas penagihannya itu harus resmi, ada kop suratnya, lalu di situ mencantumkan rincian hutangnya, lalu dicantumkan nama Anda yang dituju, nama yang orang yang berhutangnya. Lalu di bawahnya ada tanda tangan basah dari perusahaannya, ada stempel perusahaannya. Lalu setelah itu kalau misalkan udah ditanyakan yang 3 tadi, kalian juga harus dan wajib tanyakan SPP, ya, sertifikat penagihan. Jadi setiap debt collector lapangan pinjaman online itu harus membawa sertifikat penagihan dari SPPI atau sertifikasi profesi penagihan Indonesia, itu harus dibawa. Kalau misalkan si debt collector itu sudah membawa surat-surat yang resmi yang 4 tadi, boleh kalian berbicara lebih lanjut mengenai utang piutang. Jadi jangan sekali-kali kalian ujuk-ujuk membahas utang piutang, sementara kalian tidak tahu dia ini siapa, dari mana asalnya, tiba-tiba ujung menagih. Itu kan takutnya nanti ternyata dia itu oknum yang memanfaatkan situasi. Kenapa disebut memanfaatkan situasi? Bisa saja gini, debt collector tersebut datang,
lalu tidak ditanyakan kelengkapannya, dan kalian berbicara masalah utang piutang, dan kalian tiba-tiba menitipkan uang pembayaran ke debt collector tersebut atas arahan dari dia. Nah, ketika uang dititipkan, dia udah pergi, utang kalian di aplikasi tidak hilang, uang kalian hilang di bawah debt collector tersebut. Makanya harus ditanyakan surat-surat yang resmi itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja timbul, karena sekarang itu kan banyak sekali penipuan. Penipuan mengatasnamakan pura-pura penjual barang, pura-pura kurir paket dan sebagainya. Banyak penipuan. Jadi sebaiknya kalian yang saat ini mungkin ada yang mengalami telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu harus ekstra hati-hati. Siapapun orang yang datang ke rumah Anda pura-pura menagih, harus tanyakan dulu legalitasnya, kelengkapan surat-suratnya, agar kalian tidak melayani atau berkomunikasi dengan orang yang salah. Oke teman-teman, demikian beberapa hal yang sering ditanyakan oleh nasabah-nasabah pinjaman online yang mengalami telat bayar dan gagal bayar. Jadi yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah kondisikan dulu pikiran kalian agar jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Gak usah nanyain kapan desa datang ke rumah, apakah daerah ini akan didatangi desa lapangan atau tidak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan menakuti pikiran kalian sendiri. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Dan kalian yang saat ini sedang terpuruk karena gagal bayar di pinjaman online, tetap semangat, kuatkan mental, sehatkan pikiran kalian. Jangan berpikir yang belum tentu terjadi. Lebih baik dari sekarang kalian meminta pertolongan sama Allah agar diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.